Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Zalfa dari mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat tahun 2019. Nah, pada semester 4 ini kami mempelajari mengenai mata kuliah manajemen kebijakan kesehatan. Karena apa aja sih kita pelajari di mata kuliah ini? Di mata kuliah manajemen kebijakan kesehatan, kami belajar banyak hal mengenai prinsip dan strategi manajemen kebijakan kesehatan di Indonesia, mulai dari landasannya, proses pembuatannya, tujuan dan sasarannya, serta implementasinya untuk kesehatan masyarakat di Indonesia. Di mana kesehatan masyarakat yang fokus pada langkah-langkah preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan, diwujudkan layanan-layanan esensialnya melalui sistem kesehatan nasional dan sistem administrasi dalam intervensi kesehatan masyarakat. Selain itu, kami juga mempelajari mengenai proses administrasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengelolaan pengendalian diselesaikan dengan evaluasi. Kami juga mempelajari tentang manajemen unsur strategis dalam pembuatan kebijakan, diikuti metode penyusunan kebijakan dari analisis masalah, pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan implementasi, serta evaluasinya. Nah, wujud pendidikan kesehatan tersebut dituangkan dalam sistem kesehatan nasional, mendasari pengelolaan kesehatan terpadu yang dilakukan oleh semua komponen bangsa untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, yang seperti melalui pembinaan kesehatan, SDM kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Satu implementasi administrasi kebijakan kesehatan di Indonesia adalah program Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga atau PISPK yang dijalankan oleh Puskesmas. Untuk mencapai perwujudan administrasi kesehatan yang sebaik-baiknya, kami belajar bahwa semua upaya tersebut diperankan oleh aktor kesehatan di berbagai tingkat dan lingkup masyarakat, dari pada penyedia layanan kesehatan di tingkat kecamatan yang bertugas di puskesmas dan posyandu, hingga pada pembuat kebijakan di bangku Kementerian Kesehatan. Nah, kami bahkan berkesempatan untuk berbincang dengan orang-orang hebat yang menggerakkan roda upaya kebijakan kesehatan di Indonesia. Lebih tahu nih seperti apa sih sebenarnya kerja keras mereka di lapangan? Nah, yang pertama, saya berkesempatan untuk berbincang dengan Bu Entin At, yang merupakan seorang kader di Desa Sukasari, Kecamatan Lupin, Kabupaten Bogor. Dia ini merupakan kepala posyandu di RT 1 Desa Sukasari. Dia mengatakan bahwa selama pandemi di Desa Sukasari ini kegiatan posyandu terhambat karena terjadi diadakannya lockdown atau penguncian kegiatan di Desa Sukasari tersebut. Karena waktu itu ada satu orang yang mengalami kasus COVID sehingga di seluruh desa itu disiagakan. Jadinya selama pandemi ini, kegiatan-kegiatan untuk penimbangan balita, pemberian PMT dan sebagainya terhambat dan tidak bisa dijalankan rutin seperti biasanya. Namun walaupun begitu, kader di Desa Sukasari tetap bersemangat menjalankan tugas-tugasnya dan menemukan inisiatif masing-masing untuk tetap menjalankan tugas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa Sukasari. Berikutnya, saya berkesempatan untuk ngobrol dengan Bu Sari, yaitu koordinator kader kesehatan di Desa Sukasari, Kecamatan Lupin, Kabupaten Bogor, di mana beliau ini bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan semua kader-kader di penjuru RT dan dusun di Desa Sukasari ini. Di mana Desa Sukasari sangat luas ini dan kader-kader juga cukup banyak, beliau harus bekerja 2 kali lipat dalam kondisi pandemi, di mana semua desa-desa ini terhambat aktivitasnya karena adanya pandemi dan lockdown di Desa Sukasari. Di sana beliau harus mengusahakan untuk mendapat kontak kadernya, memastikan semua tetap kerja dengan rutin, melaksanakan pelatihan yang tertinggal, serta tetap menjalankan kewajibannya sebagai untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa Sukasari. Nah, berikutnya saya juga berkesempatan untuk mengobrol dengan Ibu Nurul, yaitu penanggung jawab UKM atau Kesehatan Masyarakat Gizi di Puskesmas Cangkal, Kecamatan Lupin, Kabupaten Bogor, di mana Puskesmas Cangkal ini membawahi 4 desa yang semuanya beragam dan berbeda-beda. Nah, Puskesmas Cangkal ini juga mengalami beberapa tantangan dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana Puskesmas Cangkal ini di posyandu di desa-desa tersebut biasanya sudah dibatasi kegiatannya sehingga kebanyakan aktivitas kesehatan atau pemeriksaan perawatan keluarga diperlukan atau dialihkan ke puskesmas. Beliau juga memperhatikan bagaimana pemberian PMT untuk anak, bagaimana pengawasan gizi bagi masyarakat yang kurang gizi atau ada anak yang mengalami stunting dan sebagainya. Karena itu, Puskesmas Cangkal harus selalu bersedia untuk melayani warganya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di masa pandemi ini. Nah, berikutnya saya juga berkesempatan untuk mewawancarai seorang yang sangat saya kagumi, yaitu Dr. Zakia sebagai Kepala Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaksanaan Dinas Kesehatan Kota Depok. Nah, melalui perumusan program serta penyampaian dan implementasinya diupayakan untuk mengemas program agar menarik, menjalankan, mudah diterima, mempengaruhi dan memanfaatkan teknologi informasi agar bisa diterima dengan mudah dan baik oleh masyarakat. Nah, sebenarnya sedang apa saja sih yang sedang diusahakan oleh Dinkes Kesehatan Kota Depok pada saat ini? Kami ini sekarang sedang mengembangkan konsep pentahelix, ya.
Penta itu 5 ya. Jadi 5 unsur itu apa saja? Yang pertama biar gampang tuh saya ingatnya ABCGM. A-nya akademisi, B-nya adalah bisnis, C-nya adalah community, G-nya adalah government, M-nya adalah media. Jadi bagaimana kita mengkompilasi permasalahan yang ada di Kota Depok dengan pendekatan keterlibatan stakeholder dengan konsep pentahelix atau ABCGM tadi. Yang menjadi concern kita adalah sekarang program Germas, ya. Germas. Jadi kami punya konsep program Germas itu karena Germas kan banyak sebenarnya, cuma fokus sekarang pada 3 ya, screening kesehatan, makan buah sayur, dan aktivitas fisik. Jadi kami punya program unggulan untuk menurunkan angka kematian ibu, menurunkan stunting, meningkatkan angka keberhasilan pengobatan TB, dan meningkatkan penerapan Germas. Jadi kami bikin satu konsep kampung Germas. Kampung Germas itu isinya kompilasi semua. Jadi kita cari lokus, ya, lokusnya itu terpilih adalah Kecamatan Panmas dan Sawangan. Kenapa? Karena mereka itu yang diidentifikasi dari hasil analisis data sebelumnya memiliki angka kematian ibu yang cukup tinggi, angka stunting yang cukup tinggi, dan kasus TB yang cukup banyak. Ya, masalah untuk TB, kita berhasil menemukan kasus TB, tapi kita tidak berhasil melakukan maintenance sampai dia selesai sembuh minum obat sembuh TB-nya. Jadi akhirnya kita melakukan intervensi dalam hal itu. Jadi Kampung Germas ini kita intervensi kelurahan tersebut atau kecamatan tersebut dengan pendekatan pentahelix tadi. Jadi dilakukan program. Demikian kata dan Zakia tentang bagaimana Dinas Kesehatan Depok sudah mengupayakan pendekatan pentahelix untuk mencapai dan meningkatkan kesehatan masyarakat di Kota Depok. Berikutnya saya juga mencari seorang yang tidak kalah hebatnya, yaitu Kak Dani Penongkonan yang kini bekerja di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Indonesia. Dan di sini beliau bekerja sebagai regulator terkait dengan rumah sakit dan membawahi 5 subdirektorat yang menyusun dan merumuskan kebijakan sebagai panduan untuk fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di Indonesia. Nah, biasanya proses regulasi ini menurut beliau diawali dengan analisis masalah, kemudian telah dikaji, dan diformulasikan dengan pedoman pada perundingan yang sudah ada. Beliau juga mengatakan bahwa kesehatan masyarakat di ranah preventif masih harus ditingkatkan di negara kita yang basis dalam kepelainan kuratif. Nah, ini juga berarti tentang bagaimana cara subdirektorat beliau ini mengatasi ketimpangan di Indonesia. Yuk kita simak kata-kata kakaknya. Nah, ketimpangan itu besar ada. Nah, apa yang kami lakukan? Nah, setiap tahun kami mengadakan, bukan kami sih ya, pemerintah melalui Bappenas, namanya Bappenas ya, Badan Perencanaan Nasional Kementerian PPN ya, itu yang Pak Soeharto jadi menterinya. Itu kita dapat namanya DAK, program DAK itu dana alokasi khusus bidang kesehatan. Jadi tujuannya apa? Memeratakan akses, pertama sih mutu layanan kesehatan. Misalkan apa? Nah, DAK, nanti kalian bisa cari apa namanya itu DAK bidang kesehatan, karena DAK itu ada terutama bagi itu sebagai tugas pemerintah ya untuk melakukan pemerataan kualitas mutu layanan kesehatan di Indonesia. Nah, DAK itu kami, khususnya saya yang di bagian kami menyediakan dana alokasi tadi khusus untuk penyediaan alat kesehatan dan penyediaan alkes dan gedung fisik, bangunan fisik rumah sakit. Jadi intinya apa? Daerah minta ya dengan menyusun proposal dengan kebutuhan dia. Sesuai dengan kebutuhan dia, kita telah apakah ini memang betul dia, apakah sudah dulu pernah minta tapi kok minta lagi, atau rumah sakit kita sedang mau dikembangkan dari tipe C menjadi tipe B pendidikan atau B. Nah, kami menyuplai dana, memberikan dana supaya mereka bisa beli alkes dan kesehatan sesuai dengan tipenya. Atau misalkan lagi pasca COVID ini butuh oksigen, ya kami kasih dananya. Jadi tujuannya untuk memeratakan supaya mereka yang dulu nggak punya jadi punya. Nah, kalau kesehatan itulah salah satu yang dibagikan ke daerah. Jadi yang dikerjakan sama pemerintah pusat sama daerah. Makanya ada dinas kesehatan sebagai perwakilan Kementerian Kesehatan di daerah, baik itu di kota, kabupaten maupun di tingkat provinsi. Nah, jadi demikian salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan di Indonesia dari sudut pandang seorang yang menjadi Direktorat Jenderal Pelayanan Rujukan dengan melakukan alokasi dana dan koordinasi yang baik dengan pusat tingkat daerah sehingga bisa memaksimalkan
memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan di tempatnya masing-masing. Nah, begitulah perjalanan panjang upaya kebijakan kesehatan Indonesia dari aktor yang paling dekat dengan masyarakat hingga mereka yang bertanggung jawab atas regulasi keseluruhan. Jika ditinjau lagi, tentunya semua menerapkan dan mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah dan kesehatan ini, yang semuanya kembali berpatokan pada tujuan utama kesehatan masyarakat, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui metode promotif dan preventif. Dari mereka yang mencanangkan kebijakan hingga yang melaksanakannya di tingkat rendah, semua merupakan aktor kesehatan yang bekerja sama berkolaborasi dalam menggerakkan roda upaya kesehatan di Indonesia. Dan dengan mempelajari mata kuliah pendidikan kesehatan ini, kalian mahasiswa selangkah lebih siap lagi untuk terus bergabung dengan aktor-aktor ini dan tetap berkontribusi untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang lebih sehat.